sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu hadirat para ustazah jamaah sekalian, wabil khusus para pengurus dari Majelis Taklim Baitur Rahman di bawah pimpinan Ibu Ustazah Sri Rahayu, Sri Wahyuni, itu yang ngomong Sri Rahayu, impornya Ibu Sri Wahyuni. Kita doakan mudah-mudahan Ibu beserta semua pengurus dalam sehat walafiat. Pengajar tetap dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Ibu Ustazah Neneng, iya. Dan semua para guru, para ustazah, saya nggak sebutin satu-satu namanya, mudah-mudahan dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat dengan berkat sehat. Pada siang yang berkah kita berada di masjid yang sangat indah ini, Baitur min Buyutillah. Inilah yang dinamakan taman dari tamannya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur kepada Allah pada siang ini dalam cuaca yang cerah, secerah wajah ibu semua. Hari ini kita berada untuk tawakuf, benar. Sementara waktu yang dibawakan tadi pembacaan maulidnya oleh RT 13, mudah-mudahan semuanya pada sehat sehingga kita bisa berjumpa tawakuf Ramadan menyambut bulan yang sangat mulia yang menjadi bulan yang kita tunggu-tunggu, sebab bulan ini bulan yang paling istimewa, Sayyidus Syuhur, pemimpin dan penghulu dari segala hari. Alhamdulillah. Kenapa kita tunggu-tunggu? Karena pada bulan ini bulan di mana semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena bulan ini bulan di mana semua yang kita lakukan, yang kita minta kepada Allah dari awalnya bulan Ramadan, pertengahannya hingga akhirnya, semua adalah limpahan rahmat, ampunan dan itqu minan nar. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat jamaah sekalian, sesuai tema yang panitia berikan, yaitu mencari keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan tujuan kita di dalam mengisi Ramadan ini yaitu kita mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu hadirat sekalian, Ramadan itu adalah sebulan kita berpuasa, sebulan kita beribadah, di pagi sampai menghidupkan malamnya juga dengan ibadah. Maka ulama memberikan gambaran kepada kita bahwa Ramadan itu adalah sebagai madrasah
Jadi sekolahannya beda ibu, nggak ada sekolah matematika, ibu ya, nggak ada sekolah pelajaran yang model begitu, tapi concern fokus kepada pendidikan buat hati dan jiwa. Alhamdulillah. Kenapa? Madrasah Rohaniyah adalah sekolah yang mendidik hati dan jiwa dan akhlak manusia agar menjadi lebih dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua ibadah yang Allah syariatkan tujuannya adalah supaya kita punya hubungan yang jauh lebih dekat kepada Allah. Amin ya Bapak. Amin ya Rabbal Alamin. Orang puasa lu bikin tambah dekat sama Allah. Betul. Orang puasa hatinya jadi semakin lembut. Maka dalam madrasah Rohaniyah inilah, di sini sekolah yang kita masuki selama sebulan penuh itu mendidik daripada hati kita, jiwa kita, dan akhlak, supaya kita jadi manusia yang lebih dekat lagi kepada Allah, insya Allah. Kemudian apa cara-caranya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam Ramadan besok? Kita selalu bilang Syahrul Mubarak. Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi. Sekarang kalau kita sudah tahu Ramadan adalah Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bagaimana caranya supaya kita bisa meraih keberkahannya? Satu, biar ada tahu caranya ibu, karena kita kadang-kadang mengetahui judulnya tapi kita nggak mengerti bagaimana tahapannya untuk sampai ke situ. Pertama, dimulai dengan membaguskan niat kita masing-masing. Kata satu, orang mau berkah maka niatnya harus lurus, ikhlas lillahi. Jadi cara mendalam untuk mencari dan meraih keberkahan Ramadan, yang pertama meluruskan niat kita. Tujuan ibadah harus kita luruskan semata-mata lillahi ta'ala. Ramadan mengajarkan kita bukan karena ibadah hanya karena kebiasaan saja, bukan ibadah yang karena lingkungan, tetangga berpuasa, teman berpuasa, keluarga, sahabat berpuasa. Tidak, Ramadan tidak mengajarkan ibadah itu dalam kebiasaan ataupun hanya karena lingkungan. Tetapi Ramadan mengajarkan kita itu ibadah semata-mata karena cinta dan penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi ibu selami lagi, ukur lagi niat ibu. Sebab niat itu kan kita yang tahu ibu.
Insya Ramadan adalah pintu keikhlasan. Makanya niatnya harus diluruskan kembali. Jadi tidak bisa orang beribadah niatnya sembarangan. Sebab Allah hanya menilai kualitas ibadah seorang manusia dari niat yang ada di dalam hati. Jadi judulnya jangan main-main sama hati. Halo, jangan suka main-main sama hati. Ya Bu ya, Allah melihat langsung fokus muaranya kepada hati manusia. Kalau kita pandai meluruskan hati, kalau rada miring dilempengin lagi. Ya Bu ya, namanya kan ada di hati kan suka berubah-ubah tuh Bu. Benar Bu? Ibu kadang-kadang sayang, kadang-kadang itu hati bukan hati. Makanya pandai-pandailah kita selalu memperbaiki niat kita, meluruskan niat. Kalau bahasa Jakartanya lempengin niatnya, lurusin, fokus lillahi ta'ala, insyaallah. Jadi tasawuf niat wa ikhlasul ibadah itu nomor satu kalau ibu mau cari keberkahan. Sebab keberkahan itu akan kita dapatkan dalam bertambahnya kebaikan. Sesuatu akan dinilai menjadi kebaikan bila dilakukan semata-mata lillahi. Jadi ya harus kita fokuskan untuk bisa mencari keberkahan Ramadan. Niatin, ya Allah, saya puasa besok lillahi ta'ala. Makanya waktu ibu niatkan dia jadi bahwa itu Ramadan ya kan ya. Terus adai fardi syahri Ramadan hadis sanah lillahi. Jadi harus demikian. Mudah-mudahan tidak ada karena apapun, hanya karena Allah. Insyaallah. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau ibu sudah paham dari sekarang, ditata hatinya, ditata. Dari sekarang apa Bu? Ditata hatinya. Oh, seberapa besar keikhlasan saya di dalam menjalankan ibadah itu besok mempengaruhi amaliyah kita. Niat itu jangan main-main karena mempengaruhi amal. Kalau niat ibu tidak lurus semata-mata karena Allah, maka amal ibadah kita juga akan tidak sebaik niat yang kita lakukan. Jadi yang pertama tashihun niat fil ibadah. Insya kenapa orang selalu dilihat nilai kualitas ibadah itu dari niatnya? Karena itulah tujuannya dia beramal. Ibu puasa pagi sampai maghrib, kalau ibu niatnya bukan karena Allah, maka sia-sia di sisi Allah. Na'udzubillah min. Jadi makanya ada hadisnya, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal tergantung dari niat.
ibadah kita bagus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Ramadan yang membikin kita untuk banyak berbuat amal soleh itu dari kekuatan niatnya. Contoh nih, ibu puasa Senin Kemis, yang satu niat banget, ya, pengen puasa banget Senin Kemis. Yang satu temennya kata dia kalau mau puasa. Kalau saya oleng saya tidak puasa. Kira-kira ya Bu ya, puasanya kualitasnya gimana itu? Yang satu masih lihat situasi kondisi, yang satu mantap lillahi. Beda di hadapan Allah. Ya ini juga beda. Kalau yang satu alhamdulillah lulus, dipersiapkan imannya. Makanya supaya punya niat yang bagus, disitulah tertanam persiapan iman yang cukup buat ibadah Ramadan besok, insya Allah. Kenapa harus siap niat yang baik, iman yang kokoh kuat, terus diperbaharui lagi imannya? Karena orang yang puasa emang hanya buat orang yang punya iman. Yang tidak punya iman ya disuruh puasa kalau buktinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang punya iman yang disuruh puasa. Insya Allah. Tahu Bu yang imannya tipis puasanya oleh mulu, godaan dikit lemes. Ya Bu ya, pulang dari Tanabang oleh kata ibu kata kuat ini sempoyongan. Tapi yang punya iman yang lurus rempah karena Allah, insya Allah dari mana aja mah nyemir aja, senyum aja, tidak pernah merasakan ibadah itu jadi beban buatnya. Orang yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, ibadah puasa besok tidak dia rasakan menjadi beban. Maksudnya beban gimana Bu? Jadi orang yang niatnya mantap lillahi ta'ala, ikhlas mata-mata dia beribadah hanya pada Allah, maka dia beribadah akan terasa lebih ringan karena dia tidak merasakan ibadah ini menjadi beban buatnya. Itu dipengaruhi dari kondisi niat. Kenapa? Karena niat saya kuat, karena niat saya ikhlas lillahi ta'ala, maka ibadah saya pun tidak pernah saya rasakan berat. Saya ikhlas karena saya punya cinta kepada Allah. Saya merasakan diri saya sebagai hamba, pantas saya taat, pantas saya mengerjakan ibadah
diberikan hanya dalam bulan Ramadan terlipat-lipat ganda daripada catatan pahala kebaikan kita. Insyaallah. Jadi pantas kalau kita terus memperbaiki niat kita, karena niat itu biasanya mempengaruhi kualitas amal kita. Nomor satu, insya Allah. Nomor dua, apa yang jadi cari keberkahan? Caranya bagaimana lagi Ustazah? Al-insanu min tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Quran, wa tadabburihi, dan mentadabburkan Al-Quran. Jadi bukan seperti dari niat saja, tapi ternyata menjadi keberkahan Ramadan isi selama Ramadan dengan bacaan Quran. Bukan hanya membaca, tapi ibu belajar memahami maknanya. Setelah pelajari maknanya, ibu niat untuk mengamalkannya. Insya itu namanya tadabbur. Ibu ya, kalau qiraatul Quran bacaan Quran, tapi kalau mentadabburkan baca, pahami maknanya, amalkan isinya. Isi selama Ramadan hari-hari di mana kita lebih dekat sama Quran dibanding amal apa? Di dalam HP saya juga nggak bisa jauh dari HP, sama sama ibu. Bagaimana nomor dua ini yang rasanya menampar diri kita semua? Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Itu bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Siapa orang yang baca Quran di bulan Ramadan? Masya Allah, Quran satu huruf dibalas 10. Itu di hari biasa, bukan Ramadan. Bagaimana di hari Ramadan? Berlipat-lipat ganda pahalanya satu huruf. Ibu kan tidak mungkin baca Quran Yasin, Sadaqallahul Azim. Mungkin kan? Walaupun Ustazah besar ngomong katanya kalau baca Quran di bulan Ramadan lebih dari 10 satu huruf. Kalau hari biasa kan kata Nabi man qara'a al-Qur'an, ya, siapa orang yang baca Quran bacaannya bukan satu huruf, pahalanya satu hasanah, tapi 10 hasanah. Itu ada di bulan biasa. Bulan Ramadan berpuluh-puluh kali lipat. Tapi ibu, bagaimana kita di bulan Ramadan ditantang untuk punya hubungan yang jauh lebih dekat sama Quran. Insya pakai ilmunya, doanya apa bu? Allahumma paksain. Halo, ibu tahu gak doanya? Allahumma paksain. Ibu ada yang paksain kalau bisa coba deh. Sholat malam tahajud ibu kalau kata paksain pertama kali kagak bisa. Memang di awal-awal Allahumma paksain penting. Nanti kalau udah biasa nggak pakai paksain lagi. Alhamdulillah. Jadi bacaan Quran harus lebih dekat lagi kita punya Al-Quran.
Dia menurut ustazahnya banyak, tinggal maunya doang. Jadi nomor 2, iksaru min tilawatil Quran. Mudah-mudahan. Kenapa ustazah puasa baca Quran? Asyam wal Quran yashfa'an lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran besok bisa jadi syafaat penolong kita di yaumil qiyamah. Oh, yang menolongin kita dari kiamat tuh nggak bisa sembarangan lagi. Kalau di dunia kan siapa aja yang bayar kita bisa tolongin kita ya Bu. Tapi kalau di akhirat tertentu yang bisa menjadi penolong kita, salah satunya puasa, Quran, dua-duanya yashfa'anil abdi yaumil qiyamah, dua-duanya jadi syafaat besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ihya'ul lail biqira'ah wa doa, menghidupkan malam. Tuh kalau mau berkah, malamnya dihidupkan. Bukan pagi kata ibu saya dari ibadah ustazah dari subuh sampai maghrib. Malam saya nggak mau. Sayang. Sebab yang ibu cari keberkahan, malamnya juga bisa jadi pintu-pintu kebaikan. Ihya'ul lail, menghidupkan malamnya doa dengan ketaatan, dengan doa-doa yang ibu panjatkan malam, ibu pakai sholat, ibu pakai zikir, ibu pakai minta ampun, doa-doa yang ibu baca itu bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Yang keempat, al-ihsanu minas shadaqah wal ihsan. 4. Ibu mau berkah, cari keberkahan, meraih keberkahan, banyakkan sedekah. Amin. Bulan puasa, bulan sedekah, ibu bikin pajak kina, tetangganya dapat. Insya ibu bikin sholat, tetangganya dapat. Itu namanya ibu sedang bersedekah, cari berkah. Kenapa berkah ustazah? Yang ibu keluarin kembali anak teman-temannya. Ibu bikin makanan habis misalkan 50.000, mau dibagi-bagikan, ibu di rumah dapat semangkok, tetangganya dapat. Keluar 50.000, kembalinya jauh lebih banyak dari 50.000. Kenapa? Waktu kembali kepada kita dia panggilin teman-temannya. Jadi duit 50.000 dipanggilin teman-temannya, banyak apa dikit? Banyak. Kan dipanggilin temannya kembali ke kita. Jadi sedekah itu akan kembali kepada kita berlipat-lipat ganda. Insyaallah. Makanya di bulan puasa kita disuruh jadi orang yang murah. Kenapa murah? Karena pahalanya akan berbeda jauh daripada bulan biasa. Rugi orang yang nggak mau sedekah. Sebab yang namanya sedekah nggak bikin miskin, tapi bertambah. Maka kesamaan min sedekatin fayasnya, tidak berkurang harta sebab sedekah, bahkan ditambahin, kata Nabi kita Muhammad SAW. Yang kelima, ada 6. Sabar 2 lagi ibu. Yang kelima, hifzul lisan. Yang kelima penting nih. Ini orang perempuan, jaga mulutnya, jaga lidahnya, jangan lepes, jangan cerewet, jangan judes, ketus,
menghindari dari riba, ya, menghindari dari namimah, menghindari dari buka aib orang, maka kebaikan-kebaikan itu kumpul. Itu jadi berbuat kebaikan, gak mau riba, gak mau namimah, gak mau ngomongin kejelekan aib orang, karena ibu bisa mampu menjaga lisannya. Berkah Ramadannya ibu bisa menahan egonya sendiri, karena orang puasa nahan ego, mengendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, apa bagaimana cara kita bisa mencari keberkahan? Al-iksaru minad du'a wal istighfar. Memperbanyak doa dan istighfar. Jadi ibu supaya gibahnya nggak dikerjain, mulutnya nggak ngegerutu, mulutnya nggak ngomel, nggak nyakin, istighfar sama berdoa. Insya Allah berkah Ramadannya. Sebab berkah Ramadan, yang namanya berkah meskipun ziyadatul khair, bertambah kebaikan, kebaikan bertambah, kebaikan bertambah, itu dia berkah. Ibu selama Ramadan pahalanya itu bertambah. Gak pernah sholat malam sebanyak itu. Bulan puasa alhamdulillah terawih yang mikir 23. Benar berapa? Berarti berkah, kebaikannya berkah. Maka untuk mencari bertambahnya terus kebaikan, itu kira-kira cara-cara supaya ibu bisa meraih keberkahan besok dalam bulan Ramadan. Insya Allah. Sebab tidak gampang bulan Ramadan tanpa niat yang kuat, karena kita ingin tidak sia-sia Ramadan, naik level. Puasa kata Imam Ghazali ada 3 levelnya. Tingkatan bawah yang jadian tidak makan, tidak minum, menahan syahwat. Itu puasanya orang awam, paling rendah. Nggak makan, nggak minum, terus menahan syahwat. Itu paling rendah, umum, paling awam. Naik yang kedua kata Imam Ghazali, tingkatan level puasa. Dia bisa menahan lapar haus, bisa menahan syahwatnya. Yang kedua ditambahin puasa kupingnya, puasa matanya, puasa mulutnya, puasa tangannya, puasa kakinya. Insya Allah. Puasa mata gimana usaha? Ya jangan matanya jelalatan kemana-mana. Jangan buka-buka HP yang tak bener. Nanti kelihatan macam-macam di dalamnya. Puasa mulut, mulutnya jangan judes-judes, jangan lemes-lemes, jangan nyakitin kalau ngomong. Kupingnya puasa, dengerin urusan orang, aib orang, gibah, dicegah. Tangan jari-jari, jangan suka aktif banget komen-komen di sosmed. Ibu merasa sebagai perempuan yang baca tentang segala macam, di situ ada artis anu, ibu komenin si Naro, makanya jangan begitu orangnya. Ngapain urusan orang? Ada manfaatnya. Ya punya jari-jarinya juga kuat. Mulut kalau bisa ngomong, jarinya juga puasa dari komen-komentar yang gak manfaat. Jadi mulutnya keluar yang berpahala, insya Allah. Kakinya juga, itulah puasa level nomor 2, puasa anggota tubuhnya. Yang paling tinggi puasa para wali min auliyaillah, lapar haus saya kaya nomor 1. Yang kedua tambahannya puasa mulut, tangan, mata dan kakinya. Tambahan yang ketiga paling hebat, puasa
Itu namanya hatinya puasa. Itulah hebatnya puasa yang paling tinggi, yang ketiga. Kira-kira kita berada puasa yang mana itu? Lalu level yang mana? Ya Allah, jangan level nomor 1 dulu ya Bu. Puasa cuma makan sama haus doang. Puasanya masih mulutnya lemes, padahal lagi puasa pagi-pagi ngomel aja. Nah itu masih nomor 1 namanya itu, ya. Jadi kita meningkat. Mudah-mudahan bisa sampai puasa kedua. Kalau puasa ketiga sih Masya Allah, mudah-mudahan sampai Bu. Insya Allah mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan baik berkah Ramadan besok. Siapin niatnya, siapin semua ibadah yang kita hidupkan di pagi sampai malam. Mudah-mudahan semua hajat diberikan kemudahan. Semua yang kita minta Allah dikasih mudah. Urusan ibu, urusan saya, suami saya, anak-anak saya dikasih kemudahan. Mereka dikasih cinta, dikasih kemudahan. Kemudahan semua hajat-hajat ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahil azim. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tamla'u khazainallahi nuran wa takunu lana wa lil mu'minin farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, mohon maaf lahir batin, saya Hajah Nubsa Abdullah Syafi'i dari Asy-Syafi'iyah. Pernah beberapa kali ceramah di sini, mungkin ada yang lupa, ada yang ingat. Ibu kenal Kak Tuti Alamnya? Nah, beliau kakak saya nomor 1, saya adiknya nomor 7. Kata ibu dari tadi mangap-mangap pada tahu siapa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi nasihat buat saya dan buat kita semua agar Ramadan tahun ini yang bakal kita temui jauh lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Bu di lain waktu dalam sehat walafiat. Dari saya Hajah Nubsa Abdullah Syafi'i dari Asy-Syafi'iyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu saya atas usianya. Tentunya banyak ilmu yang kita dapatkan. Di antaranya tadi dalam mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, yaitu membaguskan niat lulus ikhlas, memperbanyak bacaan Al-Quran dengan tadabbur, menghidupkan malam-malam Ramadan